Sebelumnya pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hilang kontak usai perjalanan dinas di University of Southeastern Norway. Dosen yang bernama Ahmad Munasir Raffi Pratama seharusnya terjadwal tiba di Indonesia pada 16 Februari 2023 lalu. Ahmad Munasir Raffi Pratama dikirim bersama 3 orang lainnya dari UI ke University of Southeastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Raffi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun nama Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. UI terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UI memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Raffi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Raffi di Kampung Karangwarulor, Kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Kalau di Karangwarulor sini tinggal sama istri, sama anak, dan orang tuanya. Udah lama Pak ya tinggal di sini? Sudah lama di sini, sudah 10 tahun ada. Kalau putranya pindah Pak? Putranya itu saya dengar tuh masih 1 Pak. Masih 1 ya. Di mata warga, sosok Raffi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang berada di sekitar rumah Ahmad Munasir Raffi Pratama di kawasan Karangwaru, Yogyakarta maksud kami. Anissa, apakah saat ini sudah ada keterangan dari pihak keluarga mengenai hilangnya Ahmad Munasir? Anggi, Stefani, dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu statement yang akan diberikan oleh pihak keluarga, di mana saat ini dosen dari Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir Raffi Pratama masih dikabarkan hilang kontak. Terakhir, sang istri ini mendapatkan pesan di tanggal 12 Februari 2023 yang memberikan informasi bahwa Ahmad akan kembali ke Jakarta begitu di tanggal 12. Namun itu adalah pesan terakhir. Hingga saat ini pihak keluarga pun masih menunggu kabar dan juga informasi terkait keberadaan dari Ahmad Munasir Raffi Pratama. Dan kalau saya bisa gambarkan di belakang saya ini merupakan kediaman dari Ahmad Munasir Raffi Pratama yang ditinggali oleh sang istri dan juga seorang anak. Berdampingan dengan rumah dari orang tuanya, tampak sepi, tidak ada aktivitas sejak pagi hingga siang hari ini. Memang pihak keluarga masih terpukul dengan kabar dari Ahmad Munasir Raffi yang saat ini walaupun sudah ada titik terang menurut data yang kami dapatkan berdasarkan dari United States Customs and Border Protection pada tanggal 13 Februari Ahmad ini terdeteksi berada di Boston, Amerika. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu begitu kabar mengenai update informasi dari pihak keluarga maupun dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang kita ketahui bahwa Ahmad bersama rombongan dari delegasi UI sedang melakukan aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway di Norwegia pada tanggal 5 Februari hingga tanggal 12 Februari 2023. Sudah sepekan begitu kepergian dari Ahmad sendiri ini belum ada tanda-tanda memberikan kabar kepada keluarganya. Dan hingga saat ini juga pihak keluarga pun juga sudah memberikan laporan kepada Polda DIY dan juga kepada pihak KBRI New York, KBRI dari Norwegia dan juga pihak
Muhammadiyah pun juga berjibaku begitu untuk melakukan pelacakan dan juga pencarian. Dan baru saja kami juga menyimak begitu konferensi pers dari Mabes Polri. Berikut wawancara ataupun konferensi pers dari Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ya, dari Hubinter sudah berkomunikasi dengan Deplu, kemudian juga sudah berkomunikasi dengan perwakilan Interpol dan juga atas kepolisian. Atas kepolisian juga akan berkomunikasi dengan KBRI yang ada di lokasi tersebut. Ya, ini masih belum ada update-nya. Apabila sudah ada update-nya nanti akan saya informasikan. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang kontak pasca gempa Turki telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Diyarbakir. Jasad kedua WNI tersebut ditemukan dalam runtuhan gedung apartemen tempat tinggalnya. Dua warga negara Indonesia, Irma Lestari asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Niwayan Supini asal Bali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Diyarbakir, Turki, Jumat lalu. Jasad kedua WNI tersebut ditemukan oleh tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang berangkat ke Diyarbakir pada Kamis 16 Februari 2023. Jenazah korban akan dibawa dari Diyarbakir ke Adana untuk selanjutnya dipulangkan ke tanah air pada Rabu 22 Februari 2023. Proses identifikasi itu kita libatkan tim DVI Polri yang melakukan identifikasi final sehingga terkonfirmasi bahwa keduanya sesuai dengan data yang kita miliki. Saya sendiri sudah langsung menghubungi keluarga, baik keluarga di Jawa, di Lombok maupun di Bali, keluarga dari 2 WNI yang meninggal dunia tersebut. Kami semua ikut menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 2 WNI kita ini. Hingga saat ini terdapat 4 WNI yang meninggal dunia akibat gempa bumi di Turki. Pemirsa, evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan akibat gempa Turki di Provinsi Gaziantep telah rampung 90%. Sejumlah rangka beton telah siap diangkut, sementara gedung rawan runtuh akan dibersihkan bertahap. Dan berikut laporan reporter Camar Hainda dan juru kamera Faisal dari Taman Kota Gaziantep, Buyuk Seher. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pusat kota Gaziantep, tepatnya di Taman Kota Gaziantep. Untuk proses evakuasi ini sudah rampung dilakukan 90% dan tinggal mengangkut sisa-sisanya. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tanah yang sudah diuruk dan juga sudah dilakukan evakuasi dan juga pencarian, sehingga sudah tidak ada lagi korban ataupun juga jenazah yang ditemukan. Bisa dilihat seperti rangka-rangka, kawat-kawat dan juga beton sudah dikumpulkan untuk nantinya diangkut. Dan saat ini pihak dari pemerintah Turki, utamanya di kota Gaziantep, sedang memfokuskan untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang hampir rubuh dan juga miring. Dikarenakan ini sangat berbahaya, dan kami juga melihat di sejumlah kota yang ada di Gaziantep, utamanya seperti di Ibrahimli, kemudian juga daerah lain, ini sudah disterilkan sehingga tidak ada masyarakat sipil yang ada. Kemudian juga kami melihat sejumlah alat konstruksi bangunan ini masih disediakan untuk bisa mengangkut sisa-sisa reruntuhan yang ada. Sebanyak 24.000 bangunan dikabarkan hancur di 10 provinsi yang ada di Turki karena gempa 7,8 magnitudo. Dan kami juga mendapat informasi bahwa untuk estimasi pembersihan seluruh puing-puing ini di 10 provinsi adalah 1 tahun, sehingga bisa disampaikan bahwa selama 1 tahun masyarakat Turki yang terdampak gempa dan juga rumahnya hancur ini tidak bisa terlebih dahulu untuk kembali ke rumahnya dan juga membangun rumah mereka kembali. Dan estimasi inilah yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Erdogan, Presiden Turki, yang menyebutkan bahwa ada 131 tersangka yang ditetapkan dan juga sudah ditahan dikarenakan adanya kesalahan konstruksi bangunan. Kemudian juga salah satu penyebab dari banyaknya
bangunan-bangunan di sini hancur adalah struktur bangunan yang ada di kota ini, bawahnya merupakan air, sehingga sangat mudah apabila terjadi goncangan, berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di pegunungan karena struktur dari bangunan tersebut adalah bebatuan sehingga lebih kuat. Kemudian juga informasi mengenai 2 WNI yang hilang, ini sudah dikabarkan, sudah ditemukan, yakni atas nama Irma Lestari asal Lombok dan juga Niwayan Supini asal Bali yang bekerja sebagai terapis di kota Diyarbakir, dan saat ini sudah dilakukan pemulasaran jenazah untuk nantinya pada hari Rabu akan dipulangkan ke Indonesia. Gempa susulan masih sering terjadi pemirsa, bahwa pada Sabtu pagi dini hari dan kami juga merasakan adanya gempa-gempa susulan bermagnitudo 5,1 dan juga 5,2 sehingga kota ini masih sangat rawan di wilayah Gaziantep, kemudian juga Kahramanmaras, sehingga mitigasi bencana kemudian juga kewaspadaan tetap ditingkatkan, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai warga Indonesia yang sama-sama negara di atas lempengan bumi yang terus bergerak. Dari Gaziantep, Camar Haenda, Muhammad Faisal melaporkan. Setelah ditangkap KPK kemarin sore, buronan KPK Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Riki Hampagawak diterbangkan ke Jakarta pagi tadi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetap di Ainis Siang.